Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Ranggayo, peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan 9 tahun 2023. Saya seorang perawat bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Buru Takengon di ruang instalasi bedah sentral. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Penjadwalan Pasien Rencana Operasi di Ruang Instalasi Bedah Sentral ataupun IBS RSUD Datu Buru Takengon. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada mentor saya, Bapak Nes Pria Suhada Escape, yang sekaligus merupakan Kepala Bidang Keperawatan di RSUD Datu Buru Takengon. Kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Coach Ibu Ira Yunita, SSI, MSI, yang selama ini telah bersedia membimbing saya dan memberikan arahan kepada saya sehingga selesailah rancangan aktualisasi yang akan saya presentasikan pada hari ini. Latar belakang. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pelayanan publik yang sering menjadi sorotan masyarakat adalah bidang kesehatan. Faktor pemicu timbulnya pembicaraan yang berkembang di masyarakat antara lain fasilitas yang kurang memadai, prosedur pelayanan yang kurang baik, atau tenaga kesehatan yang dianggap kurang kompeten. Tingginya perhatian masyarakat terhadap kualitas pelayanan di bidang kesehatan menjadikan evaluasi dan motivasi bagi tenaga kesehatan untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Tujuan dan manfaat. Menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam melayani masyarakat. Menerapkan nilai peran dan kedudukan ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mampu menemukan penyelesaian isu tentang tidak efektifnya penjadwalan operasi pada pasien operasi di ruang IBS. Untuk manfaat, meningkatkan kemampuan peserta dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan operator dan rekan kerja. Meningkatkan keterampilan dan kedisiplinan peserta dalam bertugas, meningkatkan ketelitian dan kecermatan peserta dalam menghadapi pasien. Ini merupakan profil instansi Rumah Sakit Umum Datu Buru Takengon. Rumah Sakit Umum Datu Buru Takengon adalah rumah sakit milik pemerintah dan merupakan salah satu rumah sakit yang terletak di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Rumah sakit ini memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang didukung oleh layanan dokter spesialis serta ditunjang dengan fasilitas medis yang memadai. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah Datu Buru Takengon juga sebagai rumah sakit rujukan untuk wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya. Adapun visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Buru Takengon. Visi terwujudnya Rumah Sakit Umum Datu Buru Takengon sebagai rumah sakit rujukan regional wilayah Aceh Tengah. Sedangkan misi mewujudkan pelayanan paripurna pada seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kualitas pembelajaran profesional di semua tingkatan untuk menghasilkan sumber daya kesehatan, beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan dengan teknologi, meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan dengan satu komitmen, meningkatkan fungsi manajemen secara efektif dan efisien, meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pegawai rumah sakit, serta mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas. Ini merupakan struktur organisasi di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Buru Takengon, di mana di rumah sakit ini dipimpin oleh seorang direktur, yakni Dr. Haji Gusnarwin, spesialis bedah. Kemudian beberapa jabatan fungsional lainnya, seperti yang kita lihat dalam bagan ini. Kemudian, ini adalah tugas dan fungsi sebagai seorang perawat, yaitu memberikan asuhan keperawatan ataupun bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat terhadap pasien secara bio, psiko, sosio, dan spiritual. Adapun tahapan asuhan keperawatan ada 5. Yang pertama pengkajian, kemudian melakukan diagnosa, intervensi, implementasi, serta melakukan evaluasi. Di dalam pengkajian, kita melakukan anamnese ataupun pemeriksaan terhadap pasien, yaitu untuk mendapatkan hasil data, baik data fokus maupun data subjektif. Data fokus itu adalah hasil yang tampak dari pasien, sementara data subjektif itu adalah hasil yang dilihat
ataupun yang dikaji oleh seorang perawat terhadap pasien tersebut. Kemudian selanjutnya kita menaikkan diagnosa keperawatan. Seperti biasa kita melakukan rumus PACE, yaitu problem, etiologi, simptom. Problem itu untuk masalah, etiologi itu penyebabnya, kemudian simptom itu adalah tanda dan gejalanya. Setelah itu kita melakukan intervensi ataupun perencanaan. Selanjutnya kita lakukan tindakan apa yang kita lakukan terhadap pasien tersebut. Kemudian yang terakhir kita melakukan evaluasi terhadap pasien tersebut. Untuk penerapan nilai berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Selanjutnya, identifikasi isu, di mana untuk identifikasi isu ini saya ambil untuk rumusan isu di ruangan tempat saya bekerja, yaitu di ruang kamar operasi. Untuk rumusan isu tersebut saya konsulkan dengan kepala ruangan saya, di mana terdapat 3 isu. Untuk isu pertama, yaitu banyak pegawai ASN rumah sakit yang bekerja belum menerapkan profesionalisme. Isu ini berkaitan dengan manajemen ASN yang berpengaruh terhadap keprofesionalitasan ASN dalam melaksanakan pekerjaan. Artinya banyak pegawai ASN yang belum bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Untuk pihak yang terdampak, rumah sakit dan rekan kerja, kemudian apa dampak bagi rumah sakit atau ruangan tersebut, yaitu kurangnya pemahaman tentang pencapaian kerja. Kemudian untuk isu yang kedua, yaitu tidak efektifnya penjadwalan pasien di ruang instalasi bedah sentral. Isu ini berkaitan dengan manajemen ASN yang berpengaruh terhadap keselamatan pasien serta mutu dan pelayanan rumah sakit. Untuk pihak yang terdampak, rumah sakit, pasien, operator, anestesi, serta staf IBS. Dampaknya adalah terhambatnya jadwal operasi. Kemudian untuk isu yang ketiga, yaitu banyak perawat OK belum memiliki sertifikat kamar bedah. Isu ini berkaitan dengan smart ASN yang berpengaruh terhadap SDM dan syarat yang harus dimiliki oleh staf IBS. Sebagaimana menurut peraturan Menkes tahun 2008, setiap perawat yang bekerja di ruangan instalasi bedah sentral wajib memiliki sertifikat kamar bedah. Jadi untuk pihak yang terdampak, rumah sakit dan diri sendiri, kemudian dampaknya apa? Yaitu kurangnya syarat untuk menjadi perawat instalasi bedah sentral. Ini merupakan tabel analisis isu, di mana dalam analisis isu ini saya gunakan metode USG. Dan yang menjadi prioritas pertama itu adalah tidak efektifnya penjadwalan operasi pasien di ruang IBS. Selanjutnya, penyebab isu utama ataupun core issue. Di sini saya menggunakan diagram fishbone, yaitu untuk mengetahui cause and effect, sebab dan akibat. Untuk penyebab, yang pertama, kurangnya disiplin dan komitmen dokter, operator, dan dokter anestesi. Kemudian jaraknya pengantaran pasien ke kamar operasi. Kemudian selanjutnya metode, belum optimalnya pelaksanaan reward dan punishment, kurang optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan untuk material, belum optimalnya pengaturan jadwal dokter anestesi, serta belum optimalnya pelaksanaan SOP. Kemudian untuk akibatnya adalah ataupun dampaknya, yaitu terlambatnya pelayanan terhadap pasien yang akan melakukan tindakan operasi. Dan ini merupakan dampak isu utama terhadap rumah sakit, dokter, perawat, serta staf lainnya. Dampak yang terjadi apabila belum optimalnya penjadwalan pasien di kamar operasi, maka dapat berpotensi menghambat jalannya operasi. Selanjutnya, gagasan kreatif. Di sini saya mengambil core isunya yaitu tidak efektifnya penjadwalan operasi pasien di ruang instalasi bedah sentral. Untuk gagasan kreatif pemecahan isu, yaitu melakukan optimalisasi penjadwalan pasien operasi di ruang instalasi bedah sentral. Ini merupakan rancangan aktualisasi. Untuk kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi kepada kepala ruangan ataupun rekan kerja dalam mengatur jadwal operasi. Di dalam setiap kegiatan, terdapat 3 tahapan kegiatan. Yang pertama,
petugas piket kamar operasi melakukan pengecekan ataupun menelpon ruangan terkait untuk memastikan pasien jadwal operasi. Yang kedua, petugas piket mencatat nama pasien, umur, nomor RM, alamat tindakan, dan operator di buku maupun papan penjadwalan tindakan operasi. Kemudian, yang ketiga, petugas piket melapor rencana jadwal operasi ke kepala ruangan dan seluruh staf IBS melalui WA Group. Kemudian ada output hasil dari setiap tahapan kegiatan. Kemudian ada nilai berakhlak serta kontribusi terhadap visi misi seperti yang kita lihat di dalam slide ini. Selanjutnya untuk kegiatan yang kedua yaitu menginput formulir pengajuan rencana operasi ataupun inform consent. Di sini juga ada 3 tahapan, 3 output hasil, nilai berakhlak, kemudian kontribusi terhadap visi misi seperti yang kita lihat di dalam slide ini. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu penjadwalan acara operasi yang telah dibuat kemudian ditandatangani oleh kepala instansi bedah sentral ataupun petugas administrasi penjadwalan IBS. Untuk tahapan kegiatan, staf IBS mampu membedakan nama pasien yang elektif ataupun terencana dan mana pasien yang sito ataupun segera yang harus dilakukan tindakan operasi. Kemudian mengedepankan pasien balita dan anak-anak untuk terlebih dahulu dilakukan tindakan operasi. Kemudian selanjutnya kepala ruangan IBS membagi tim operasi untuk setiap teater ataupun meja operasi. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir yaitu jadwal acara operasi disampaikan kembali kepada operator dan ruangan terkait. Untuk tahapan kegiatan yang pertama, staf IBS selalu mengingatkan jadwal operasi kepada operator. Yang kedua, staf IBS selalu mengingatkan kembali tindakan operasi apa yang akan dilakukan kepada pasien. Serta yang terakhir, apabila ada pasien yang batal operasi, petugas selalu mengingatkan operator maupun ruangan terkait. Kemudian yang terakhir yaitu waktu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini rencananya akan saya sosialisasikan di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon, khususnya di ruang instalasi bedah sentral, yang mana akan saya kerjakan di bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Demikianlah rancangan aktualisasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.